kenal dengan nama Mas Utai itu, Mas Utai itu emang nama panggungnya atau ada lain sebenarnya nama panggungnya? Kan Mas Utai udah dikenal sama banyak orang nih gitu. Ya, nama panggung. Oh, nama panggungnya Mas Utai. Dari naskahnya Monty Kebuse, Mm-mm. Malam Jahanam. Malam Jahanam. Ya, itu aku waktu itu the best actor, orang Pandir, Utai itu. Oh gitu, jadi Ya, inspirasinya dari sana tuh. bukan inspirasi karena kita juara, terus orang-orang teater bilang, Utai, 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 Utai. Akhirnya sampai sekarang lah aku dipanggil Utai. Gitu, jadi kita perkenalan lebih dalam dulu ya, kalau ya minum dulu maksudnya biar relax nih obrolannya, biar Siap, santai ya. siap. Kita kan main drama nih. Iya, kita main drama sebenarnya. Hmm. Mas Utai sendiri kita bahas biar lebih dalam lagi, biar semakin dekat tuh kan semakin enak obrolannya. Jadi mungkin nama lengkap Mas Utai asalnya dari mana gitu. Mereka tahu, enggak usah. Nggak usah ya. Ceritanya Nggak usah. saya pura-pura nggak tahu nih, biar tahu Mas Utai lebih dalam ceritanya. Mungkin nama Ya, asal tuh. kalau mau tahu di Google ada, di ya. Facebook ada, di Jadi Mas Utai sekarang kesibukannya lagi apa nih, kesibukannya Mas Utai? teater lah masa. Teater ya? Teater, film. Teater, film. Ya. Kan terakhir ini ada bantu film apa, buat film apa gitu, Anak-anak proyek filmnya? proyek teman-teman isi banyak. Banyak ya? Karena di sini, maaf teman-teman, karena enggak ada teater ya. Mungkin tahun ini sudah ada kan teater. Maksudnya memang kalau teman-teman di sinematografi nanti bisalah teater membantu keaktoran dan sebagainya. Mungkin kemarin-kemarin kita kesulitan keaktoran gitu. Pas adanya jurusan teater itu bisa lebih membantu sinematografi. Oh, jadi emang bagusnya kalau misalnya di sini ada jurusan teater gitu ya? Bukan seharusnya, memang wajib. Oh, memang wajib ya. Coba ngomong sama, itu pasti wajib. Ya, semoga bisa terdengar aspirasi dari Mas Utai untuk birokrat isinya, untuk biar ada jurusan teater untuk menopang calon-calon aktor aktris hebat ya gitu. Artis hebat. Dan saya baru dengar tadi ada teater apa namanya? Teater Amor. Amor, UKM ya? Ya, UKM diisi. Iya, saya siap bantu. Bantu tuh. Ya, ayo kita keliling Indonesia. Nanti itu Mas Utai bisa bicara lebih lanjut deh sama gini ya. Dan sama saya secara pribadi sangat luar biasa ketika ada UKM teater. Karena jarang sekali teman-teman yang memang punya dedikasi, punya keinginan untuk bikin UKM teater, dan mudah-mudahan juga difasilitasi sama isi. Dan itu memang wajib karena sudah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Ya, kan harus difasilitasi sama mereka. Dan saya sebagai praktisi di dunianya itu, di dunia teater, kita akan siap bantu. Seperti siapa namanya? Krunya tuh Safira. Safira dan teman-teman. Oke. Di hari ini kita siap. Ya, jadi bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Ya kan? Ya, benar. Pada hari ini kita ngobrol bukan ngobrol jauh tentang teater, apa itu teater. Enggak. Harusnya kita bicara, ayo bergerak hari ini dengan pemikiran anak-anak muda seperti Safira. Iya kan? Buat teater itu lebih, kalau teater itu bukan lebih dari sekedar itu ya. Minum lagi deh dulu. Artinya, ayo kita siap bantu. Ya, jadi buat saya sebagai praktisi akan membantu. Ayo, apa sih mau kalian? Buat ngapain sih di teater? Tunjukkan ke dunia bahwa di Bali ada teater yang luar biasa. Terus kalau dari sudut pandang Mas Utai sendiri, gimana sih teater di Bali ini sejauh ini menurut Mas Utai? Mungkin apa yang harus dikembangkan, apa yang harus ditingkatkan lagi dari komunitas teater di Bali lah? Sejauh ini baik-baik saja. Teater di Bali baik-baik saja. Nggak ada. Kita juara nasional se-Indonesia. Berarti udah kita bagus. The best se-Indonesia di SMA.
di anak-anak SMA. Sekarang kan kita bagaimana caranya teman-teman kampus itu juga harus bergerak di teater. Bahwa bagaimana teater ini anak-anak muda seperti Safira, seperti teman-teman SMA yang bergerak. Gitu. Berarti tinggal ditingkatkan lagi, dikembangkan lagi gitu ya, dicari apa calon-calon penerusnya. Ya, biar betul, semakin betul. luas. Iya, dan salah satunya bekerja. Ayo kita bikin apa aja. Terus ini sekolah bahas kan saya nih mahasiswa film nih, Asik, Mas ya. Utaya. Ya. Jadi seberapa berpengaruhnya tuh, maksudnya seberapa ada pengaruhnya itu antara seni teater sama film gitu. Teater itu kan konsep. Film itu yang aku nggak bisa ngomongin soal film, tapi ketika ada teater di sini itu seperti saya bilang tadi bahwa ketika orang-orang film di sini bukan hanya televisi, tapi juga harus bikin film yang ada karakter-karakternya. Kan ketika ada teater, ketika ada Safira, oh yuk kita workshop misalnya, workshop tentang keaktoran. Ya kita bisa bantu. Nanti ketika teman-teman kamu yang bikin film, nggak susah-susah lagi cari aktor. Karena udah ada terlatih aktor. Iya, itu maksudnya. Ada di jurusan teater. Oh, karena jurusan teater gitu. Oh, jadi kita tuh sebenarnya yang anak produksi film televisi, misalnya Ya. kalau udah didukung soal aliran teater tuh bisa langsung ke teaternya untuk Iya. cari pemainnya gitu. Betul. Dan aku Utai siap bantu. Ya jadi buat teman-teman yang butuh talent, Butuh apa tuh? Butuh itu apa? butuh Bahasa Bali. bukan, maksudnya butuh tuh membutuhkan, maksudnya kita Ya. gitu Tak kirain membutuhkan butuh. teman-teman teater juga teman-teman film yang gini perlu pengembangan dari seni teater bisa langsung menghubungi Mas Utainya. Aku kira kan percakapan ini harus santai, rileks. Relax ya. Karena aku juga pingin bahwa anak-anak muda di teater dan di film itu jadi satu kesatuan ya. Sinematografi, teater harus menjadi satu, harus ada latihan dan sebagainya, harus ada proses gitu kan. Semuanya proses. Semuanya proses ya. Jadi ketika kamu mau bikin film, kapan? Misalnya lusa saya mau buat film tentang nggak bisa lusa. Nggak bisa lusa. Sebulan 3 bulan kemudian. Sebulan atau 3 bulan kemudian mau buat tentang. Aku latihan hari ini sama anak-anak teater. Jadi kan kamu tinggal take aja nanti Mas Utai sama teman-temannya tinggal sikat aja nanti perannya. Gitu ya. Aku baca naskahnya, aku baca. Sebenarnya membicarakan soal sinematografi dan teater sebenarnya harus rileks santai. Harus rileks santai ya. Dan berarti teater tuh nggak seserius itu ya? Enggak. Yang penting kita berproses saja. Mungkin yang tua-tua itu nggak tahu serius ini. Kalau aku kan aku besar di lapangan, di praktisi, jadi enggak begitu apa. Oh, jadi Mas Utai ini teater tuh lebih yang kayak langsung ke lapangan, melatih yang kayak gitu ya. Boleh tahu berarti dong ya beberapa proyek Mas Utai lah yang paling Mas Utai ingat, mungkin yang paling berkesan buat Mas Utai satu mungkin tuh proyek drama atau film. Mungkin banyak sekali. Oh, saking banyaknya. Banyak sekali. Kalau iya ada apa sih? Aduh nggak ingat, tapi itu ada kolaborasi antara aku, Topeng, dan Kebudayaan Bali. Waktu itu sutradaranya dari Swiss bikin drama. Bikin drama apa namanya ya? Lear itu. Oedipus. Apa itu Oedipus? Ya nanti kamu cari di situ. Oedipus Sang Raja. Itu kita kolaborasi sama Banjar. Ya kan, ada kecak, ada tari. Aku sendiri pakai topeng waktu itu. Waktu itu Pak Dibi apa Pak Bandem ya? Aku nggak ngerti.
Aku bilang aku nggak bisa topeng. Mm-mm. Tapi dia bilang bisa Utai, bisa. Akhirnya seminggu itu aku belajar. Nari belajar itu. Dan akhirnya ketemulah bahwa kebudayaan Bali itu luar biasa sekali. Itu yang sangat berarti menurut aku, bahwa teater itu adalah kebudayaan itu sendiri. Luar biasa deh, nggak bisa diceritakan Sampai itu. tidak bisa diungkapkan dengan Nggak bisa kata-kata. diungkapkan bahwa ketika aku pakai topeng, belum lagi kita bicarakan taksu itu. Ketika aku pakai topeng, taksunya, oh ini namanya taksu. Ini jalan sendiri loh. Ini jalan sendiri. Ih, loh ini yang namanya taksu. Ya, Itu. bisa kita rasakan ya gimana atmosfer ceritanya, walaupun semakin jalan semakin berbobot dan asik pembicaraan. Jadi tapi kita harus break dulu sesaat ya, break dulu sesaat sama Mas Utai. Mas Utai mau minum juga, jadi kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Aduh, udah jam berapa ini? Aku udah lama nunggu loh. Yaudah, ayo langsung aja, udah telat nih. Sekarang usah. Maaf ya. Wah, kulit kamu kok bisa bersih, lembut dan cerah gini? Kamu pakai apa sih? Aku selalu pakai body butter dari Bali Alus. Yang membantu memberikan perlindungan sempurna, memberikan sentuhan yang alami dengan kandungan habatus sauda yang membantu menutupi kulit dan menjaga kulit selama melakukan kegiatan sehari-hari. Bali Alus. Discover the secrets of Balinese beauty. Dipetik langsung dari daun kelor pilihan yang tumbuh subur di alam murni. Hingga dijemur di bawah hangatnya sinar matahari untuk mempertahankan kandungan nutrisi dan cita rasa yang alami. Mengandung banyak vitamin, mineral, dan antioksidan melimpah di dalamnya. Dengan daun kelor pilihan, menjaga imunitas tubuh, membersihkan racun, dan memberikan energi. Nikmati kelembutan rasa yang khas dengan aroma yang memikat dalam secangkir moringati. Healing herbal and natural. Ya, kembali lagi bersama saya, host ternama kalian di sini di acara talk show interaktif yang akan membahas seputar teater, yaitu lakon. Nah, di sini kita akan kedatangan satu lagi narasumber yang bombastis, pokoknya yang paham, yang asik buat diajak mengulik-ulik tentang dunia teater. Di sini ada Ibu Mas Ruscita Dewi. Aduh, Ibu, apa kabar Ibu? Baik. Udah makan sehat hari kan ini ya?
Nggak mau ditraktir. Ya nanti deh Bu ya shoot ini ya. Iya. Bisa aja ya ibunya hari ini sangat merona sekali, wajahnya sangat cantik. Udah siap banget buat diajak ngobrol-ngobrol santai. Ya. Sebelumnya boleh lu perkenalan Ibu, siapa namanya Ibu? Itu Nama lengkapnya mungkin Ibu, terus Nama saya siapa Ya, ya? nama siapa? Biasa dipanggil Mas Ruscita Dewi. Ya. kalau saya nanya manggil Ibu siapa? Bu Mas boleh. Oh, Bu Mas boleh ya? Bu Gung boleh. Bu Ya. Gung, Mas Bu Gung deh, Bu Gung. Iya, ya. iya, iya. Habis itu Ibu nih salah satu penggiat teater, bener Ibu? Apa penggiat teater kata gini sanggah? Pencinta teater. Pencinta teater kita bilangnya ya. Tadi sempat ngobrol-ngobrol kata Mas Uta ini murid SMP-nya dulu kata ketemu pas SMP. Enggak, kan gini, kita di Bali kan kecil ya. Kalau yang bergiat di teater kan pastilah ketemu. Karena saya dari kecil, saya dari SD teater. Oh, dari SD. Masih sekolah dasar tahun berapa Aduh, ya? saya di mana 7. waktu itu? Mungkin Waktu kalian masih di ruang telur Iya, ya. kayak Bu. Kita masih nunggu giliran kan? Mungkin Ya, Bu. tahun 78 Oh, mungkin saya. 78. Itu ketika TVRI pertama ada tuh mulai main teater. Masih ingat pertama tuh main apa tuh waktu SD dulu tuh TVRI itu? Main apa kira-kira Ibu? Kamu nanya-nanya itu nggak tahu Ya, dari gini maksudnya karena saya senangnya itu dulu ketika saya punya, mungkin ini ya bagus untuk kalian, seorang guru bahasa Indonesia yang asik. Jadi pelajaran bahasa Indonesia tuh diajak kita buat teater. Jadi saya ingat dari SD saya terbiasa buat naskah. Buat Naskah drama, teater, naskah drama, kemudian memainkannya. Itu kan untuk di sekolah aja, tapi itu pun memacu kita. Ya, Tapi kemudian. pembicaraan yang tadi lumayan luar biasa Mbak, bilang Apa? Bu Mas bahwa sastra itu penting karena Ya, nah ini ya. ini pertanyaan luar biasa yang harus teman-teman juga tahu bahwa Bahwa gini, kan saya beruntung ya punya guru bahasa Indonesia. Mungkin saya harus terima kasih, namanya Ibu Slandri Dipani. Ya, itu istrinya Pak Dr. Mangku Karmayo. Saya beruntung dapat seorang guru bahasa Indonesia seperti itu, sehingga kita pelajaran bahasa Indonesia itu kan, ya maksudnya mengarang dan teater jadinya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karangan di teater dari kecil saya itu. Jadi sehingga saya perpisahan baca puisi sendiri, kemudian kemudian ada TVRI, diajak main ke TVRI. Dari baca puisi, kemudian diajak main drama dengan Pak Anam Ranuara. Ya, dengan teater mini Badung ya. Jadi waktu itu mungkin kalian nggak tahu pemain drama gong yang lodro gitu ya. Tapi ini maksud saya tidak membuat kita akan menjadi cuman seniman teater atau sastrawan aja ya. Tapi itu ternyata mengantarkan teater dan sastra itu kan sebenarnya sama dengan lifestyle sih sebenarnya ya. Gaya hidup sehingga kita bisa di pelajaran itu bisa lebih bagus, lebih percaya diri, kemudian bisa mengungkapkan semua perasaan gitu loh di sastra itu ya. ya Jadi betul. itu ya mungkin itu biar saya enggak panjang kan itu. Jadi tahun 78 loh. Kamu masih dibuat belum Jauh masih dia. Kayak Bapak Ibu saya belum ketemu tuh kayak. Jadi dari pembahasan barusan Mas Uta juga berarti kayak teater itu masuk ke dalam segala bidang kehidupan gitu berarti rasanya. Ya. Jadi saya juga pernah dengar istilah nih kalau teater itu adalah ibu dari banyak seni gitu. Ya. Jadi seberapa penting sebenarnya, seberapa besar. Gini. Kita bicarakan, kita santai ya. Bapak saya lebih tahu bahwa teater sudah ada konsepnya, sudah ada hukumnya, namanya dramaturg. Ya, Mbak Mas yang lebih tahu nanti mungkin Mbak Mas yang akan menjelaskan. Tonton dan ditonton itu sudah teater. Misalnya upacara adat, gitu kan? Ketika kita menonton dan mereka ditonton itu sudah terjadi teater. Itu udah teater. Itu sudah teater. Nah, Ya, yang benar, ya. benar kan Mbak Mas? Yang menarik pada akhirnya ketika teater itu dituliskan menjadi karya sastra,
Nah, ini Mbak masalahnya. Itu menjadi bolak-balik. Ya. Kenapa dibilang ibu teater, Ah. ibu-ibu sastra, ya? ibu Ibu sastra atau seni, seni. ibu seni. Karena semua seni kan sebenarnya teater itu adalah penubuhan dari seni sastra. Kan misalnya gini, seni tari sekarang ya, seni tari, kemudian tabuh, kemudian patung, ya, lukis. Sebenarnya ketika beliau pelukis atau pematung itu membuat karya seni, ada teks, harus ada teks tertulis maupun tidak tertulis. Itu sastra. Teks itulah sastra. Kalau diseremin tuh ada sastra kawinya gitu ya, maksudnya ada energinya, itu adalah sastra karena itu seperti bapak. Jadi bapak kan tidak kelihatan, ibunya tiba-tiba udah ngandung. Kan? Jadi itu maksudnya teater itulah ibu. Ketika sastra ini ditubuhkan, masuk ke dalam tubuh kehidupan ini, sehingga baru dia menjadi ibu dia. Ya. Kalau dia sudah kan sastra ditampilkan dalam teater, karena di sana teater tuh kan bapak masuk dalam sastra, bapaknya masuk menjadi benih, menjadi benih, ya. Kemudian dia akan menjadi Menarik. Kan ibunya ini yang mengandung kan, yang mengandung itulah di situ tuh ada tari, ada musik, ada wayang, ada semua, ada properti, ya, ada kameramen, ada semua. Itulah warna. itu sebabnya teater. Iya. Teater itu disebut ibu. Gitu. Ya. Paham ya? Dan ini luar biasa loh. Ini tidak bisa dipahamin sama orang-orang teater juga. Mudah-mudahan ya buat teman-temannya ini di sini kita banyak membahas ilmu-ilmu mahal tapi dengan gaya obrolan yang santai dan rileks dan tetap bisa kita dalami gitu ya. Terus dari ibu sendiri ini, saya jujur nih, saya juga punya latar belakang teater nih. Jadi emang teater itu emang membuat diri saya lebih pede, lebih berani, lebih bisa memainkan peran. Mama saya. Gara-gara latar belakang saya teater, saya sering diajak gini main film juga sama teman saya sendiri. Waktu itu saya pernah jadi Jaka Tarub, Bu. Jadi saya mau mesin mana? Selendangnya mana? Oh, saya bawa pulang, Bu. Saya nggak balikin, Bu. Jadi saya mau minta tips sama Ibu biar saya tambah jago gimana soal penokohan gitu, gimana berakting biar jadi lebih baik. Nanti ke situ ke teman-teman teater itu. Ya sekarang nggak apa-apa ya. Sekarang sebelum ke ke ahlinya dulu langsung biar saya lebih jago daripada yang lain gitu. Mungkin. Mantap. Kan gini, jangan lupa ketika banyak orang anggap gampang main teater, ya. Seperti yang tadi tak bilang, sastra nggak ada loh tanpa teater tuh, nggak ada tanpa sastra. Ya. Jadi karena bapak ini, kalau dia tanpa sastra, dia akan menjadi, kan tidak ada spirit nih, tidak ada kekuatan ya. Dia akan menjadi robot. Bergerak aja gitu loh, kayak patung. Saya ini, saya begini. Tidak ada jiwa. Karena bapak itu adalah spirit. Ya, taksunya enggak ada. Tapi kalau ibu yang enggak ada, kan jadi makhluk halus dia. ini menarik. Jadi dia paham enggak apa yang dibicarakan? Ini mungkin mulai merasa memahami nih. Ya karena gini, banyak sekali yang bilang main teater, tapi sebenarnya jadi malu halus gitu loh, tidak paham konsep teater. Gitu loh. Dia cuma sekedar memainkan peran aja, tapi sebenarnya ada hal yang besar, lebih besar. Ada inti. Kamu mau jadi aktor besar, itu enggak, itu pikiranmu tadi. Ya. Kalau Mbak Mas bilang tadi ada sesuatu yang lebih besar dari kamu harus jadi aktor besar, jadi bikin jadi kotorum. Kotorum ya. Ada yang lebih besar. Bahwa maksudnya kalau yang lebih besar adalah menjadi manusia yang manusia. Gaya. Pada hari ini kita bicara itu ya. Memanusiakan manusia. Jadi kalau merasa sudah bahagia, itu udah deh. Iya. Sekarang kamu merasa bahagia enggak? Bahagia banget setelah mendapat banyak ilmu besarnya. Ya sebagai penutup segmen 2 ini kita sudah dapat banyak kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi kita memanusiakan manusia. Yang paling penting itu bahagia ya. Jadi teman-teman buat yang
belum merasa bahagia, bahagiakan dirinya dulu. Pura-pura bahagia aja. Ya nggak boleh, kita harus bahagia itu full. yang harus. Tapi sebelum kita lanjut membahas yang lebih bahagia lagi, kita akan kembali setelah break setelah ini. Terima kasih. Kos-kosan belum bayar nih. Mola pedawa, adu bai. Wah, airnya segar ya di sini. Tidak seperti di kayangan. Para bidadari, yuk letakkan selendang-selendangmu. Yuk. Apa tuh? Sungguhlah bening. Sabun. Itu sabun Sukamesarhi. Sabun Sukamesarhi, sabun yang menjadi pemikat perhatian publik saat ini. Yang satu ini memiliki 3 manfaat langsung dari satu buah sabun, yaitu memijat, membersihkan, dan menutrisi. Sukamesarhi 3-in-1 Soap, sabunnya para bidadari. Ya, kembali lagi bersama host kalian yang paling ternama dan terkenal. Jangan lupa hubungi saya kalau butuh host lagi. Ya, kita kembali lagi bakal bahas seputar teater nih ya, seputar teater dan kehidupan deh, biar makin dapet hikmah-hikmahnya soal. Saya jujur, teater itu salah satu yang mengubah hidup saya sebenarnya. Kalau boleh sombong sedikit, waktu itu isi pernah ngadain operet, saya best aktornya. Waktu itu saya jadi Pangeran Buta. Yang waktu itu jadi jurinya tuh Pak Payu itu. Pak Payu, Pak. Salam Pak ya. Terima kasih banyak udah menangin saya waktu itu. Jadi teater tuh salah satu yang buat masa SMA saya tuh kayak berwarna, bahagia tuh kalau kayak meranin sesuatu tuh bisa bahagia. Jadi sama teater tuh yang juga buat bisa saya kayak lebih bisa mengontrol emosi sama mengontrol soal mood itu. Nah, kalau menurut gini Mas Utai sendiri, seberapa itu teater itu dalam kehidupan tuh kayak maknanya, maksudnya kayak saya tadi tuh apa emang itu bukti nyata emang gara-gara kita belajar teater tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau mau bahasnya. Ya silakan. Pertemuanku dengan teater itu tidak bisa dihargai dengan finansial. Juga memang alam semesta yang ngasih. Pertemuan saya dengan teater luar biasa. Kebetulan, ya kan, ketika ketemu Mbak Mas juga bukan finansial, bukan uang, bukan apa. Pertemuan saya sama Mas, luar biasa. Aku enggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya berjalan di dunia teater sekarang, itu sudah menurut saya luar biasa.
bahwa pertemuan saya dengan teater tidak bisa dinilai dengan pengalaman di sana. ya, pengalaman ketemu Mbok Mas. Satu lagi ketemu Bang Abu, ketemu Mbok Cok, ketemu senior itu, Ya. Putu Satrio itu sangat luar biasa. Dan ini bukan bicara soal tentang finansial, tapi bagaimana aku berjalan di dunia teater, ya ini hidupku. Nah, selanjutnya nih, Adit nih suka nih nanyain soal, kan makna teater tuh ada banyak di Google, di buku tuh, tapi Adit suka nyari tahu kalau makna teater dari kayak masing-masing orang. Kalau orang tuh memandang teater tuh gimana, kayak bisa dari Mas Utai kan bisa beda, dari Bu Gungnya juga bisa beda. Jadi Adit pengen tahu deh dari Bu Gung dulu kalau apa itu teater sebenarnya gitu. Kalau kunci dari teater menurut saya nih, karena saya orang yang serius ya. Dari kecil sudah serius dengan kehidupan. Saya pikir kita semua serius ya. Cuman kan saya aja yang mendeklar begitu sambil bergurau ya. Itu sebenarnya filsafat yang ditubuhkan. Teater itu adalah filsafat yang ditubuhkan. Jadi kalau seniman lain kan, kalau pelukis ya kan dengan kanvas. Jadi media ekspresi teater itu adalah tubuhnya sendiri, jiwa dan raganya. jadi sehingga hidup itu sendiri sebenarnya. Tak bisa, cuman hati-hati. Jangan kamu sekarang jadi Joko Tarum ya. Habis itu sampai di luar juga gayanya masih Joko Tarum. Jadi itu bukan teater, itu namanya kamu kerasukan. Jadi kan banyak sekali yang gini, maksudnya ada yang jadi Raja Budut, ya. Ada yang jadi orang yang keras. Terus dia mau main seperti itu, hati-hati, itu bisa kelainan itu. Ya karena bisa ndak gini. Kamu harus perlu psikiater. Ya karena kenapa? Melekat ya. Iya. Kalau seorang teater itu harus dia memainkan jadi apa saja bisa. Tapi jangan melekat. Setelah itu lepas. Ya, jangan melekat. Bisa memerankan sesuatu tuh ya. Jadi karena itu kan jiwa dan raga harus, yang ini yang menurut saya, ini yang kadang-kadang orang tidak paham bagaimana secara jiwa dan raga memerankan tokoh. Itu biasanya bikin kita bahagia, nggak akan lelah. Karena sudah secara jiwa dan raga. Mungkin saya kasih tip ya. Mau habis nggak ini waktunya? Ya, bisa. Masih. Jadi gini. Sebenarnya kan tadi biar gimana Pak? Biar asik bahagia bermain teater. Itu satu, kan tadi Adit bilang bahwa bahagia sekali itu karena di situ sudah memakai teater sebagai media ekspresi. Ya, karena untuk itu. Karena setiap orang itu kan perlu eksistensi ya. Di situ kamu eksistensi saya ini itu lo buat nyaman. Ya, kita ada jadi. Mas Utai juga gitu, saya juga gitu. Ya, jadi ternyata saya ada, lo bisa melakukan sesuatu lewat teater. Nah, tapi ini ingat, mungkin itu sudah dilakukan tanpa sadar. Tapi saya ngajak, ayo kita sadar. Sadarnya itu adalah kita sadar sebagai manusia. Apa yang manusia itu? Bernapas. Sadar bernapas. Itu yang dipakai. Kuncinya adalah di sini, di diafragma, hulu hati. Tarik nafas sadar. Ya. Kemudian hembuskan sadar. Nanti ketika kita mengucapkan ini harus menghembuskannya itu. Saya mau pergi. Pergi kemana-mana, boleh begitu? Ya, karena itu harus satu hembusan napasnya tuh benar kayak orang berselancar. Jadi nanti tidak ada yang begini. Saya mau pergi, entah kemana saya pergi. Saya tidak tahu, kan sama. Itu tidak dengan kesadaran. Kalau main teater itu, menurut saya sih, kita bisa bermain seperti biasa kita. Ada karakter yang dimainkan. Iya, jiwanya ada. Jadi napas itu penandanya. Jadi saya mau pergi, boleh diamin dulu. Kemana ya? Kan begitu. Tidak begini aja. Itu artinya tidak, kesadaran bernapasnya tidak ada. Itu teater itu menjiwa raga, jadi menjiwai. Ya. Jadi dengan jiwa raganya. Tapi nanti kan kita dilihat, Mbak. Pasti juga ada orang-orang yang melihat juga tidak sepaham dengan pemikiran. Iya, boleh kan, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya saya kan
saya memberikan tips ya bahwa karena ketika melakukan itu biasanya kita bahagia dan tidak lelah. Nah, pada intinya kalau saya bilang masih ada waktu ya. Masih ada waktu berapa menit? Pada akhirnya bagaimana kita berbahagia di teater. Kita sudah lelah sekali. Bagaimana kita teman-teman muda berbahagia di dunia teater itu aja. Gimana kita berbahagia ya? Gimana ya? Iya, mungkin saya bukan pura-pura bahagia ya. Oh. Tapi benar-benar kita ya bisa berekspresi dengan semua tubuh yang kita punya. Apalagi teman-teman di Bali kan ada yang bisa nari, menggambar, Ya, bener, semua. Jadi kita di situ yang akan membuat bahagia. Bukan pura-pura bahagia dengan teater nanti palsu. Ya. Jadi karena ketika kita bahagia sudah dengan diri kita, dengan semua yang kita miliki dan kita bisa mengekspresikan, itu pasti ada efeknya. Ya. Jadi tidak berbohong ya, tapi sungguh-sungguh bahagia dan menyadari diri. Bahagia dan berarti bahagia tapi tetap sadar ya dengan apa yang diperankan, apa yang dimainkan gitu ya. Ya, hari ini benar-benar sangat-sangat berbobot dan saya sebagai penggiat teater sangat terharu bisa menjadi host dari dua narasumber kita yang sangat-sangat bahkan saya sampai tidak bisa berkata-kata mengungkapkannya. Jadi terima kasih buat Mas Utai, buat Bung udah mau hadir buat jadi narasumber di talk show interaktif tentang teater yaitu Lakon. Ya sedikit kalimat penutup dari saya. Hidup itu berjalan. Seperti teater memainkan peran, tapi percaya satu hal. Jika kamu capek tapi kamu bahagia, itu hal yang kamu senangi. Seperti saya capek main teater, latihan tiap malam sampai subuh-subuh, nggak pulang-pulang ditelepon mama ketika saya SMA, tapi saya bahagia menjalannya. Jadi itulah passionmu. Ya, siap. Jadi yang terpenting adalah temukan kebahagiaanmu. Walaupun Satu kamu lagi, capek. boleh Satu aku lagi. minta? Apa itu? Teater diisi. Teater diisi? Siapa? Aura. Amok. Aku akan bantu. Buat Dengan aku nggak akan pernah capek soal Mas, buat teater Amok bisa tuh mendengar surat terbuka dari Mas Utai. Jadi sekian talk show interaktif dari Lakon. Saya Aditya, di sini ada narasumber Bu Gung dan Mas Utai, mewakili semua kru yang bekerja. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Boleh pakai tangan ini ya. Yo, selesai.